1 Tesalonika dan 2 Tesalonika berbicara banyak mengenai peristiwa-peristiwa pada akhir zaman, terutama kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama semua kita sudah tahu di Bethlehem. Tapi Tuhan Yesus berjanji Dia akan datang kedua kalinya. Kapankah itu, saudaraku? Dan apa yang kita perbuat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Nah, Paulus berkata dalam suratnya kepada sidang Tesalonika, perkara ini perlu kamu ketahui supaya kamu jangan bingung, jangan takut dan jangan tertipu oleh orang lain, oleh nubuat, oleh guru-guru palsu. Kamu jangan tertipu. Dan supaya kamu tahu mempergunakan waktu-waktu yang masih ada dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kali ini, supaya jangan ada waktu-waktu yang sia-sia atau dipakainya menunggu-nunggu saja dan tidak bekerja sama sekali. Nah, saudara, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dalam masa penantian tersebut, saudara, kita harus bertambah-tambah rajin. Amin. Bertambah-tambah rajin kematian, rajin melayani, bertambah-tambah berbuah. Sebab firman Tuhan berkata, pohon yang tidak berbuah ditebang. Bertambah-tambah dalam disiplin. Amin, saudaraku. Disiplin. Bertambah-tambah suci, berjalan dalam ruh. Dan bertambah-tambah dalam pelayanan, supaya kita menginjil dan memuridkan. Amin. Inilah yang kita kerjakan, saudaraku sebagian, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca lebih dahulu dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Paulus berkata mengenai kedatangan Tuhan kedua kali, janganlah kamu lekas bingung, jangan gelisah, baik oleh ilham roh maupun dia katakan oleh pemberitaan atau surat yang katanya datang dari kami, yang mengatakan hari Tuhan itu sudah tiba. Paulus berkata belum tiba. Jangan kamu bingung, dia katakan. Jangan kamu bingung, jangan gelisah. Sudah tahu yang dimaksud dengan hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia pasti datang. Amin, saudara. Itulah saat yang sangat menggembirakan dan sangat kita tunggu-tunggu. Nah, saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terdiri dari dua bahagian, dua tahap. Amin. Dua tahap, ya. Tahap pertama, tidak sampai ke bumi. Amin. Dia di awang-awang, dan orang percaya naik bertemu Tuhan di awang-awang, lalu masuk ke surga, terima pahala-pahala. Di bumi terjadi kesengsaraan besar, lamanya 7 tahun, 2 kali 3,5 tahun. Nah, lalu sesudah 7 tahun itu, sesudah berapa tahun? 7 tahun, sudah 7 tahun kita di surga, saudara. Kita turun kembali ke bumi bersama-sama dengan Yesus. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sampai ke dunia ini. Amin. Tidak di awal-awal lagi.
Betul-betul dia memerintah dan dia mengalahkan antikristus dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Amin. Semua itu ada ayat-ayatnya, saudaraku. Ada yang menahan kejahatan sekarang ini. Ada yang menahan kemurtatan sehingga tidak lepas dari kekangan 100%. Ada yang menahan. Firman Tuhan berkata, ada yang menahannya sehingga dia tidak bebas merusak manusia ini. Tidak bebas membawa manusia ini berontak kepada Tuhan. Tetapi kelak yang menahan itu disingkirkan. Pada waktu itulah mereka tidak punya kekangan lagi. Dan mereka akan jahat sama sekali. Mereka tidak terkendali lagi. Mereka akan berbuat jahat semau-maunya. Di bawah pimpinan si pendurhaka atau antikristus. Jadi antikristus itu baru muncul setelah yang menahannya itu diangkat, disingkirkan. Sekarang siapakah yang menahannya itu, saudara? Saudara, yang menahannya dua-dua secara betul. Ya, yang mengatakan Roh Kudus juga betul, yang menahannya anak-anak Tuhan juga betul. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Kita adalah bait Allah, amin. Roh Kudus kita katakan ada di gereja. Mengapa Roh Kudus ada di gereja? Karena anak-anak Tuhan ada di situ. Tapi dia tinggal dalam baitnya, yaitu kita ini. Dia tinggal dalam saya, dia tinggal dalam saudara. Lalu pada waktu yang menahan itu, yaitu Roh Kudus yang diam dalam anak-anak Tuhan, dan kemudian anak-anak Tuhan itu diangkat bertemu dengan Tuhan sediawang-awang. Roh Kudus tidak ada lagi di bumi ini, saudaraku. Tidak ada yang menahan kejahatan lagi. Tidak ada yang menahan pemberontakan lagi. Itu ngeri sekali, saudaraku. Ngeri. Kejahatan akan luar biasa jahatnya, kenajisan akan luar biasa najisnya, pemberontakan akan luar biasa berontaknya. Dipimpin oleh antikristus, saudaraku. Maunya jangan seorang pun di antara kita tinggal pada waktu itu. Dan memang tidak akan ada di antara kita yang tinggal, karena semua kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Hanya Tuhan minta kita semua berjaga-jaga, berjaga-jaga. Amin, saudara. Supaya jangan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sebagai pencuri. Kedatangan Tuhan kedua kali sebagai pencuri hanya kepada mereka yang tidak berjaga-jaga. Tetapi kepada yang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan kedua kali, saudaraku, maka kedatangan Tuhan Yesus tidak akan sebagaimana pencuri. Mereka sudah siap. Rindulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adakah saudara rindu, saudaraku? Itulah pengharapan orang Kristen, saudara. Luar biasa itu, saudaraku. Amin. Luar biasa. Nah, Tuhan ini sudah menjanjikan ini beberapa banyak ayat mengatakan bahwasanya Yesus akan datang kedua kali. Jadi tidak dapat tiada pasti digenapi. Pasti digenapi. Dalam Yohanes 14 ayat 2, saya bacakan Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi ada tempat di sorga, di rumah Bapa-Ku. Di manakah rumah Bapa? Di sorga. Ada rumah pada di sorga. Amin. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Amin. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ayat 28. Yohanes 14 juga. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi
Tetapi aku datang kembali kepadamu. Aku pergi sekarang, tapi aku datang kembali kepadamu. Begitulah besarnya kasih Tuhan Yesus, saudara. Sebenarnya dia bisa mengangkat kita saja, saudaraku, langsung ke surga, saudara. Tetapi tidak, Tuhan menjemput. Dia datang, saudara. Dia datang dekat. Dia datang di awan-awan ini, saudara. Ketika Tuhan naik ke surga, murid-murid menatap Tuhan Yesus, menatap ke surga. Lalu datang malaikat. Apakah kata malaikat? Malaikat pun tahu bahwasanya Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dia akan kembali lagi ke dunia ini. Malaikat pun tahu. Dalam Kisah pasal 1 ayat 11. Dan malaikat mengatakannya kepada murid-murid. Saya bacakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, Yesus ini, Yesus ini, amin. Yesus yang sama, Yesus yang saudara sembah sekarang, di mana saudara bisa bersekutu dengan Dia, yang mendengarkan doa saudara, jamah hati saudara, sehingga hati saudara meleleh beraku dengan kasih Tuhan. Yesus yang berjalan-jalan 2000 tahun yang lalu, Galilea, Yudea, Samaria, saudara, Yerusalem, saudara. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Haleluya. Akan datang kembali, saudara. Amin.